Sovereign of the Three Realms, Chapter 2026. Bab 2026. Misteri terselesaikan. Orang-orang muda secara alami berani dan tidak konvensional. Wu Yu dan Gan Ning mengambilnya jauh lebih baik daripada si Jumin. Mereka tidak terlalu tertarik dengan apa yang dikatakan sejarah, memilih untuk mempercayai usus mereka sendiri. Penatua Ziju, catatan sejarah dimaksudkan untuk dipatahkan. Bukankah kakak senior Jiang Chen telah melakukan itu berkali-kali? Dia menyelesaikan hal yang mustahil setiap saat. Wu Yu menyebut nama Jiang Chen dengan penuh keyakinan. Persis, catatan dimaksudkan untuk dipecah. Tidak peduli seberapa menakutkan pulau ke-10 itu hanyalah sebuah percobaan pada akhirnya. Kakak senior telah melewati ke-8 dan ke-9 tanpa masalah, jadi ke-10 harus menjadi kue juga. Saya punya perasaan bahwa dia akan keluar dari persidangan sepenuhnya sukses. Petik 2. Jaminan kedua pemuda itu menular. Si Jumin tidak bisa membantu tetapi mulai setuju. Ya, jika anak muda bisa saling percaya secara implisit, mengapa dia tidak bisa? Bukankah dia seorang penatua yang dihormati? Perdana pertama, Wu Yu dan Gan Ning membuat poin bagus. Melakukan yang mustahil telah menjadi tanda tangan Jiang Chen. Dia memiliki potensi tak terbatas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Petik 2. Tatapan mata prima pertama menjadi bertentangan. Nada suaranya dipenuhi dengan penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Mungkin berbeda kali ini. Saya ceroboh. Para eksekutif tanah suci lainnya melihat seringai utama Eternal. Mereka menyadari bahwa topik itu mungkin menyakitkan baginya. Beberapa terdiam, tetapi yang lain menambahkan penghinaan pada cedera. Aku dengar pulau ke-10 sama bagusnya dengan neraka di bumi. Hanya ada kematian yang ditemukan di sana. Saya ingin tahu apakah itu benar. Lagi pula, tidak ada yang pernah ke pulau itu dalam 10.000 tahun terakhir. Mungkin jenius ini akan menjadi batu ujian bagi rumor ini. Petik 2. Jika rumor itu benar, itu akan sangat memalukan. Tidak peduli dari golongan mana si jenius berasal, Myriad Abyss Island kesakitan karena kehilangan mereka. Petik 2. Memang, kehilangan seorang jenius yang mampu melewati persidangan ke-9 adalah tragedi nyata. Petik 2. Perdana pertama merasakan kecemasannya meningkat. Dia tidak akan bisa menjawab kepada leluhur terhormat jika Jiang Chen meninggal di sini. Dia tidak tahu betapa marahnya dia begitu dia tiba. Dua jenius lagi tersingkir dari persidangan pada saat ini. Mereka telah gagal di pulau ke-8. Jam-jam terbuang karena semakin banyak yang keluar. Hanya 4 yang tersisa sekarang. 2 berasal dari tanah suci Flora, Lu Mingye, dan Si Qinglu. Salah satunya adalah gadis suci matahari terbit Sitong. Tentu saja, yang terakhir adalah Jiang Chen Eternal. Ini umumnya dianggap yang terkuat dari generasinya. Jiang Chen dengan mudah adalah yang paling populer. Pendapat yang berlaku mulai beralih kepadanya sebagai orang yang memasuki pulau ke-10. Udara semakin tegang. Tanah suci yang jeniusnya dihilangkan sedikit kesal, tetapi juga bersyukur. Setidaknya para jenius mereka telah hidup kembali. 2 jam kemudian, satu lagi dikeluarkan. Lu Mingye kali ini, lelah, tergesa-gesa, dan dengan frustrasi di wajahnya, tindakan pertama Lu Mingye adalah bertanya kepada hakim apakah dia yang terakhir keluar. Ketika dia mendengar bahwa 3 lagi masih tersisa, dia merasakan pukulan berat di dadanya. Dia sangat marah karena dia dipaksa keluar karena kehilangan fokus. Kebenarannya jauh lebih buruk dari yang dia harapkan. 3 orang jenius terbukti lebih unggul darinya. Nama mereka hanya membawa bayangan lebih jauh ke wajahnya. Seperti yang dia harapkan, itu adalah lawan yang paling dia waspadai. Namun, Si Qinglu dan Si Tong telah melakukan jauh lebih buruk di babak pertama daripada dirinya. Jika keduanya dihilangkan oleh percobaan ke-8 juga, skor akhir mereka untuk segmen ini tidak akan terlalu jauh. Imbalan mereka mungkin berbeda, tetapi dia masih memimpin secara keseluruhan. Tapi itu Jiang Chen. Lu Mingye menggertakkan giginya karena memikirkan kejeniusan abadi. Bagaimana mungkin anak itu masih ada di dalam? Apa yang memberinya hak untuk berjalan di seluruh Lu Mingye? Dia benar-benar tidak tahan. Kecemburuan menghabiskan jiwanya seperti ular beludak. Namun, dia dengan cepat mendengar bahwa salah seorang jenius memasuki pulau terbatas ke-10. Pada awalnya, kepalanya berputar linglung, tetapi desas-desus yang beredar bahwa tidak ada jenius lain dalam sejarah yang muncul hidup-hidup membuatnya lega. Lu Mingye hampir ingin melemparkan kepalanya ke belakang dan berkokok.
Surga tersenyum padanya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa satu-satunya jenius yang mampu mencapai pulau ke-10 adalah Jiang Chen. Itu tidak mungkin si Tong atau si King Lo, karena kekuatan mereka sebanding dengan miliknya. Perbedaan antara Jiang Chen dan dirinya sendiri cukup besar untuk putus asa. Dia sangat bersyukur bahwa kebenaran mengerikan seperti itu ada di tempat pertama. Schadenfreude memenuhi hatinya. Bagus, saya harap dia tidak pernah kembali lagi. Dia pantas mati karena jauh di atas semua orang. Dia tidak tahu kapan harus menjaga profil. Surga sendiri menentangnya. Saya ingin melihatnya berjuang sekarang. Petik 2. Lu Mingye sebenarnya tidak tersesat di tangan Jiang Chen, tapi jauh di lubuk hatinya, dia membenci kejeniusan abadi jauh lebih banyak daripada si King Lo. Si King Lo menghormati Jiang Chen sampai tingkat tertentu setelah kehilangannya. Meskipun Lu Mingye tidak berkelahi dengan Jiang Chen, dia takut bersembunyi dari yang lain. Ini adalah tanda hitam abadi pada catatannya. Satu-satunya cara dia bisa mengabaikannya adalah jika Jiang Chen meninggal di sini. Setelah 6 jam berlalu, si Tong dan si King Lo kembali muncul juga. Mereka tidak dapat melewati scoring Astral Wind, dan karenanya dihilangkan. Sekarang, semuanya jelas. Jiang Chen adalah satu-satunya yang tetap di dalam. Seperti yang semua orang duga sebelumnya. Dia benar-benar jenius di garis depan. Kejeniusannya yang luar biasa membuat iri semua orang. Mungkin surga juga iri padanya. Perdana pertama pucat. Dia sedikit panik sekarang. Karena tidak ada yang keluar dari pulau ke-10 dalam sejarah. Babak ini berakhir, kan? Seseorang berbicara. Ya, ini sudah berakhir. Mari kita hitung hasilnya, mendesah. Perdana pertama segera menemukan jalan keluar untuk kemarahannya. Siapa bilang sudah berakhir? Tidak ada yang melebihi sebelum batas waktu habis. Petik 2. Comments for Chapter 2026. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2027. Bab 2027. Pulau terlarang ke-10. Perdana pertama sangat marah. Dia tahu bahwa Jiang Chen harus menjadi orang di pulau ke-10 sekarang dan seberapa banyak kesulitan yang dia hadapi. Namun, waktu yang diberikan masih jauh dari bangun. Itu sangat menghina tanah suci abadi untuk menghitung hasil sekarang, dan dia tidak akan berdiri untuk itu. Sebenarnya, orang yang membuat saran hanya melakukannya untuk memprovokasi dia. Meskipun hampir konsensus bahwa Jiang Chen tidak akan bisa kembali, mereka masih harus mengikuti aturan. Jika kebetulan dia kembali, mereka akan berada di tempat yang sangat canggung tanpa melakukannya. Dengan demikian, menjaga penampilan sepenuhnya diperlukan, terlepas dari kutukan yang tak terputus pada pulau ke-10. Faksi yang memiliki hubungan baik dengan Eternal datang untuk menghibur perdana yang pertama. Puresmoke dari Martial Secret Land menawarkan perspektifnya sendiri. Daoiski, saya merasa bahwa Jiang Chen disukai oleh keberuntungan. Tidak ada pertanda sakit di wajahnya. Kita dapat mempertimbangkan rumor dan sejarah, tetapi tidak semuanya konklusif. Seorang jenius seperti Jiang Chen tentu berbeda dari yang lain. Saya yakin dia akan menghindari setiap bahaya. Petik 2. Martial Secret Land berhutang budi kepada Jiang Chen, dan Puresmoke sendiri agak mengagumi pemuda itu. Jika dia tidak menetap dengan Huanger lama, dia akan mencoba untuk mendapatkan dia dan muridnya Yuling bersama. Perdana pertama berjuang untuk tersenyum. Aku harap kamu benar, temanku. Jika dia keluar dari yang ini, tidak ada yang bisa menunggangnya. Petik 2. Para jenius terbaik selalu menanggung kesulitan yang biasa dilakukan duniawi. Mereka diasah dan diperkuat melalui setiap cobaan, sampai akhirnya mereka mencapai puncak prestasi. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu bahwa dunia luar beramai-ramai tentang kemajuannya. Dia tidak tahu dia seharusnya mati. Bahkan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di sini. Slip Giok tidak memberinya tugas untuk persidangan ke-10. Apakah tidak ada? Ini aneh. Apakah pekerjaan saya hanya bertahan selama waktu yang ditentukan dan bertahan? Dia merenung. Begitu dia tiba, dia merasakan perbedaan mencolok antara pulau ke-10 ini dan 9 pulau sebelumnya. Jiang Chen memperhatikan tidak ada bahaya di sini. Ada kedamaian dan ketenangan yang aneh. Kehidupan tanaman jarang nyaris tidak berhasil menyembunyikan banyak hal. Pulau itu sendiri juga tidak terlihat terlalu besar. Itu diselimuti kabut laut yang samar, tapi itu tidak berbahaya. Misteri apa yang dimiliki pulau ini? Jiang Chen tidak bisa mengerti.
Kesadarannya tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di sekelilingnya. Sesekali dengungan serangga di samping, bukan mengintip bisa didengar. Apakah pulau ini tidak cocok untuk kehidupan? Dari penampilan pepohonan dan rumput yang jarang, kurasa itulah masalahnya. Petik 2. Bingung, Jiang Chen mulai mengeksplorasi sedikit lebih banyak. Bumi tandus mengandung energi roh yang kuat, yang tidak cukup cocok dengan fakta. Ada banyak yang harus dipikirkan. Dia tetap diam dan perlahan-lahan menaiki lereng yang dia berdiri. Tanjakan itu sangat lembut. Kesimpulannya tidak berbeda di atas. Tidak ada yang menyembunyikan bahaya di sekitarnya. Apakah panitia memilih tempat yang salah? Bukankah ini tempat untuk persidangan ke-10? Mungkin dia menuju ke tempat yang salah. Ini sepertinya sangat tidak mungkin. Hanya ada 10 pulau di pantai Sunplane. Tanah suci tidak akan salah sebanyak ini. Jiang Chen mondar-mandir, tetapi tidak membuat penemuan baru. Sambil mendesah pelan, dia menatap ke kejauhan. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali ombak. Langit sangat jernih dan tenang, setenang selembar biru langit seperti laut di bawahnya. Bagaimana tempat ini bisa menjadi tempat persidangan ke-10? Ah, baiklah. Lebih baik aku berjalan-jalan sedikit. Entah ini pulau ke-10 atau tidak, setidaknya aku bisa keluar dari sekitarku. Petik 2. Jiang Chen tidak menekan terlalu keras. Dia mengira para jenius lain akan mengalami kesulitan bahkan sampai di sini. Pencobaan pulau ke-9 dan ke-8 sangat sulit bagi para jenius lain di Tanah Suci. Tidak ada pertanyaan bahwa ia akan menempati urutan pertama dalam kompetisi. Dia peringkat di atas untuk kedua putaran. Karena itu, dia tidak terburu-buru sama sekali. Pulau itu tidak besar, butuh kurang dari 30 menit untuk berjalan di sekelilingnya. Sayangnya, itu ternyata menghabiskan waktu selama 30 menit. Satu-satunya hal yang dikonfirmasi Jiang Chen adalah tidak adanya kehidupan di sini. Tidak ada yang lebih mengancam daripada beberapa serangga dan kodok. Mereka adalah hama duniawi sehingga mereka bahkan tidak bisa melukai orang biasa, apalagi seorang pembudidaya empiris maju seperti dia. Ada apa dengan tempat ini? Pikirannya penuh pertanyaan. Jiang Chen duduk rata di tanah. Begitu dia melakukannya, dia merasakan kesadarannya menggelitik. Ada sedikit gemetar di tanah. Apakah indranya telah menipu dia? Tidak, itu dia lagi. Tanah telah tenggelam sejenak. Jiang Chen mencoba menyesuaikan sensasi itu, tetapi tidak ada lagi. Dia mengerutkan alisnya. Sesuatu telah salah. Kesadarannya cukup tajam untuk tidak berhalusinasi. Apa yang dia rasakan nyata. Bagaimana mungkin sebuah pulau goyang? Nadi bawah tanah? Atau mungkin gempa lokal? Itu benar-benar tidak terasa seperti itu. Akan ada lebih banyak aktivitas jika itu yang terjadi. Tapi Jiang Chen sama sekali tidak merasakan gempa susulan. Kurasa aku benar-benar berhalusinasi. Pria muda itu memberanikan diri dengan ragu. Comments for chapter 2027. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2028. Bab 2028. Penemuan yang menakjubkan. Getaran tiba-tiba di bawahnya mengingatkannya. Pulau itu tidak seperti apa rasanya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar bertemu mata. Dia hanya belum mengidentifikasi apa itu. Fakta bahwa dia gagal menemukan apapun setelah pemeriksaan yang cermat membuatnya semakin waspada. Apapun rahasia pulau itu, tersembunyi dengan baik. Kalau tidak, dia akan menemukan sesuatu. Setelah duduk sebentar, Jiang Chen berdiri. Sebelum dia bisa mengambil langkah, dia merasakan sedikit getaran lagi. Kali ini, bahkan lebih redup. Karena dia berdiri, hampir mustahil untuk dideteksi. Jika dia tidak siap untuk memperhatikannya karena dia merasakan getaran ketika duduk, dia akan benar-benar lupa. Apakah ada getaran seperti itu sebelumnya, tapi aku gagal memerhatikannya karena aku berdiri. Saat memikirkan itu, dia memperluas kesadarannya dan mencari perubahan kecil di area tersebut. Akhirnya, getaran itu terjadi lagi. Kemudian lagi setelah interval yang sama. Hati Jiang Chen tenggelam. Ini sangat aneh. Getaran mengikuti pola yang teratur, dan tampaknya berasal dari bawah tanah. Tidak seperti gempa yang tiba-tiba dan dramatis, getarannya stabil dan berirama. Petik 2. Mereka seperti detak jantung, tetapi jauh lebih lambat dari hati manusia. Sekitar 3 hingga 400 kali lebih lambat dibandingkan dengan hati seorang pembudidaya manusia. Dengan mengingat hal itu, Jiang Chen mengamati daerah itu dengan lebih hati-hati. Beberapa saat kemudian,
wajahnya menjadi mendung. Dia menemukan sebuah pola. Ada getaran di bawah kakinya setiap 400 detak jantungnya. Tidak lebih, tidak kurang. Apakah ada sesuatu di bawah tanah? Keingintahuan Jiang Chen terguncang. Getaran itu benar-benar layak diselidiki. Dia mencari-cari. Getaran itu lebih redup di tepi luar pulau. Semakin dekat dia ke pusat, semakin kuat getarannya, tetapi masih cukup samar sehingga dia harus memperhatikannya untuk merasakannya. Dia tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun dimanapun dia memandang. Dia memanifestasikan sepasang sayap dan melonjak ke langit. Dia ingin melihat ke bawah ke pulau dari pandangan Birdeye dan mencari tahu rahasianya. Namun, hatinya tenggelam saat dia terbang. Kekuatan yang tak terlihat menariknya kembali. Dia tidak bisa terbang ke langit seperti yang dia inginkan. Dia bisa meninggalkan tanah, tetapi ketinggian yang bisa dia jangkau sangat terbatas, dan energinya sangat besar. Apa yang? Jiang Chen sangat terkejut. Gravitasi di sini jauh lebih kuat dari biasanya, sekitar ratusan kali lebih kuat. Dia telah bergerak secara horizontal dan karena itu tidak menyadarinya, tetapi jelas ketika dia mencoba bergerak secara vertikal. Apakah gravitasi yang ratusan kali lebih kuat dari biasanya menjadi rahasia pulau? Jiang Chen terkejut, tetapi tidak panik. Dia mengaktifkan orb bodhisattva bumi dan memanfaatkan energi bumi di dalam dirinya, mengubah gravitasinya agar sesuai dengan pulau itu. Sebagai harta paling kuat dari sekte formasi kuno, orb bodhisattva bumi yang tak ternilai beresonansi dengan pulau segera setelah diaktifkan. Itu mulai menyerap kekuatan gravitasi besar di pulau itu. Tanah di bawahnya tampak tenggelam secara spontan. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pulau itu bergetar, bukan hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Jiang Chen bisa melihat dengan matanya sendiri bahwa pulau itu menimbulkan gelombang tinggi saat bergerak, seperti ikan paus yang memotong air. Kecepatannya tumbuh semakin cepat. Apa-apaan, pulau ini bergerak. Dia telah melihat banyak hal aneh dalam hidupnya, tapi tetap saja ini mengejutkannya. Belum pernah ada pulau yang bisa bergerak. Mungkinkah pulau ini menjadi formasi? Atau dasar dari suatu formasi? Namun, dia tidak merasakan apapun yang diperlukan untuk sebuah formasi, jadi itu tidak mungkin. Sebagai master formasi, dia yakin akan penilaiannya. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih aneh. Tanah di bawah kakinya retak, bumi kering retak. Tumbuhan kecil apa yang ada di sana hancur dan meluncur ke laut. Medan terus berubah, memperlihatkan permukaan hijau keabu-abuan. Tidak teratur, garis-garis berpotongan membagi permukaan menjadi berbagai bentuk. Ada segi 5 dan segi 5. Permukaan tampak sangat aneh. Jiang Chen mempertimbangkannya sebentar. Tiba-tiba, matanya bersinar karena tidak percaya. Permukaan aneh mengingatkannya pada sesuatu. Dia mendorong bola ke kekuatan penuh dan menyerap gaya gravitasi yang mengerikan. Tubuhnya tumbuh lebih ringan, dan dia naik lebih tinggi dan lebih tinggi di atas tanah. Dia melihat ke bawah dari atas. Jantungnya berdebar kencang. Sekarang dia mengerti. Itu seperti kulit kura-kura. Bentuk dan pola pulau itu menyerupai cangkang kura-kura, dan pulau itu bergerak di air seperti sedang berenang. Bahkan seseorang dengan pengalaman sebanyak dia terkejut. Penyu sangat besar sehingga orang mengira itu adalah pulau. Getaran yang dirasakan Jiang Chen pastilah detak jantung kura-kura itu. Penyu raksasa memiliki warisan unik mereka sendiri. Mereka dapat memperlambat detak jantung mereka tanpa batas, bahkan hingga beberapa detak per hari. Dia menarik napas. Jika ini adalah kura-kura, itu pasti kura-kura yang sudah hidup lama sekali. Dia sudah lama berkeliaran di tubuh kura-kura tanpa memperhatikan. Jika kura-kura itu menyerang, dia akan berada dalam bahaya besar. Comments for Chapter 2028. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2029. Bab 2029. Kura-kura hitam binatang suci. Jiang Chen terkejut, tetapi masih tenang. Dia menatap kura-kura laut yang bergerak cepat dari atas. Kura-kura pasti akan bergerak setelah diperingatkan. Biasanya, makhluk seperti kura-kura tidak agresif, tetapi kura-kura yang mengejar bela diri berbeda. Jiang Chen menjaga kewaspadaannya. Dia tidak ingin mengandalkan suasana hati yang baik dari makhluk itu untuk menjaga dirinya tetap aman. Dia harus siap. Nalurinya memberitahunya bahwa kura-kura itu tidak bisa diremehkan. Jiang Chen memanggil burung vermilion, Long Xiaoxuan,
dan Little White. Dia merasa lebih percaya diri dengan mereka bertiga di sisinya. Haha, Tuan Muda Chen, tempat apa ini? Sebagai entitas ilahi, burung vermilion segera diperingatkan tentang keanehan daerah tersebut. Jiang Chen menggambarkan apa yang terjadi. Burung vermilion mengangguk. Setelah mengamati sekelilingnya, ekspresinya berubah. Dia mengarahkan matanya yang tajam ke kura-kura raksasa di bawah. Itu kemudian memandang Long Xiaoxuan dan macan putih dengan penuh arti. Apakah Anda memperhatikan sesuatu, Brother Long? Burung itu bertanya dengan tajam. Long Xiaoxuan mengerutkan kening. Garis keturunan saya sepertinya mendidih dengan emosi. Ada sesuatu tentang garis keturunan kura-kura yang menyebabkan reaksi pada saya. Petik 2. Harimau itu terkejut juga. Saya memiliki perasaan yang serupa. Sesuatu tentang kura-kura itu tidak benar. Petik 2. Mereka memandangi burung itu. Ini bukan kura-kura sederhana. Tiba-tiba, burung itu berteriak, "Awas, dia akan menyerang." Percakapan mereka terputus. Ekor yang menyerupai cambuk baja keluar dari bagian belakang makhluk itu. Permukaannya terbelah seperti lapis baja. Ekor tebal mencambuk Jiang Chen dan yang lainnya. Ruang hampir runtuh sendiri. Dari lautan yang naik ke langit, keganasan serangan itu tidak mengurangi sedikitpun. Dengan refleks petir, burung vermilion melebarkan sayapnya, mengaburkan matahari dan melindungi Jiang Chen dan binatang buas suci lainnya. Melintas ke samping, menghindari ekor yang kuat. Serangan itu meninggalkan bekas luka mengerikan di udara. Jiang Chen dan yang lainnya tegang, kaget dengan demonstrasi kekuasaan. Kura-kura biasa memiliki ekor yang sangat pendek. Sangat sedikit yang bisa menggunakannya untuk menyerang. Sepengetahuan Jiang Chen, tidak ada kura-kura dengan tingkat kekuatan ofensif seperti ini. Mungkinkah? Long Xiaoxuan berkata tanpa sadar, binatang suci kura-kura hitam. Warisan ingatan naga muncul tiba-tiba. Pencerahan itu membawanya ke spekulasi yang tepat. Kura-kura hitam. Kejutan Jiang Chen tampak jelas di wajahnya, juga sedikit kegembiraan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kura-kura hitam di sini. Apakah Anda yakin, Saudara Long? Jiang Chen menarik napas dalam-dalam dan memverifikasi dengan suara rendah. Long Xiaoxuan mengintip burung vermilion. Bagaimana menurutmu, kakak vermilion? Burung itu tersenyum masam. Itu memang kura-kura hitam. Garis keturunan tidak bisa dipalsukan. Fakta bahwa darah kita beresonansi dengan kura-kura adalah bukti yang cukup kuat. Kedalaman resonansi seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa keempat makhluk suci itu hadir. Petik 2. Long Xiaoxuan mengangguk. Kamu benar. Lihat, kura-kura sedang mengintip kita. Petik 2. Jiang Chen melihat ke bawah. Kepala makhluk itu telah disembunyikan di cangkangnya, tetapi sekarang kepalanya dibesarkan dengan bangga. Kura-kura hitam memiliki kepala yang menyerupai kura-kura biasa, tetapi sebenarnya adalah hibrida dari kura-kura dan ular. Oleh karena itu, kura-kura hitam memiliki leher yang panjang, halus, kuat dan tidak bisa dipecahkan seperti terbuat dari logam. Itu mengangkat kepalanya tinggi dan bangga, seolah-olah itu memamerkan kepada Jiang Chen dan yang lainnya. Namun, ada sedikit kebingungan di matanya. Garis keturunannya beresonansi juga, perasaan yang benar-benar asing baginya. Jiang Chen mengkonfirmasi bahwa binatang itu adalah kura-kura hitam setelah memperhatikan dengan baik. Penampilan dan kekuatannya semua sesuai dengan pengetahuannya tentang binatang suci. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia menjelajahi seluruh dunia untuk mencari kura-kura hitam, dan sekarang telah menemukannya secara kebetulan. Belum lama ini, dia telah berbicara dengan Vermilion Bird tentang kekuatan belaka yang akan diciptakan oleh 4 binatang suci ketika berkumpul bersama. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menemukan kura-kura hitam. Burung itu mengatakan bahwa kura-kura itu ada di Pulau Myriad Abyss, tetapi tidak ada yang tahu apakah rumor kuno masih berlaku. Sudah lebih dari 200.000 tahun sejak itu. Banyak hal akan berubah secara substansial. Itulah sebabnya Jiang Chen tidak berharap meskipun keinginannya untuk menemukan kura-kura hitam. Keberuntungan memainkan peran yang terlalu besar dalam hal ini. Dia tidak berharap bertemu dengan binatang suci terakhir hari ini. Bagaimana mungkin pulau terlarang ke-10 sebenarnya adalah kura-kura hitam? Bukankah ada orang dari 10 negeri suci yang tahu tentang ini? Petik 2. Dia percaya bahwa 10 negeri suci harus dalam kegelapan tentang hal ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mengambil risiko menyinggung binatang suci. Kura-kura hitam secara drastis berbeda dari kura-kura biasa.
Mungkin tidak secepat bertarung seperti macan putih, tetapi juga membenci wilayahnya yang terganggu. Pulau Sunplane sangat dekat dengan wilayah kura-kura. Saudara Vermilion, seberapa kuat kura-kura hitam? Jiang Chen mentransmisikan. Ada di level saya, kata burung itu dengan serius. Dan ini adalah wilayahnya. Tidak mudah untuk menghadapinya di sini. Petik 2. Burung itu menambahkan dengan keyakinan, namun, kita berempat menentangnya. Kemungkinan tidak menguntungkannya. Jangan khawatir. Petik 2. Jiang Chen tidak khawatir. Bahkan, dia bersemangat. Bagaimana dia bisa memenangkan Black Tortoise? Binatang suci tidak akan mudah diyakinkan. Itu sekuat burung Vermilion. Jiang Chen hanya bisa menggerakkan hati burung itu dengan baik karena dia menabraknya ketika berada di titik terendah. Kura-kura hitam itu jelas penuh kehidupan dan jauh dari keputusasaan. Dia tidak akan bisa memenangkan persetujuannya dengan cara yang sama. Biarkan aku bicara dulu, Tuan Muda, kata burung Vermilion. Baiklah, jawab Jiang Chen. Baik dia, Long Xiaoxuan, atau Little White cukup kuat untuk berbicara dengan kura-kura hitam dengan pijakan yang sama. Jika kura-kura itu adalah orang yang sombong, itu mungkin mengabaikan mereka sepenuhnya. Burung Vermilion setidaknya setara dengan itu dalam kekuasaan, membuat kura-kura lebih mungkin untuk berbicara dengan burung itu. Cobalah pendekatan diplomatik terlebih dahulu, Brother Vermilion, kata Jiang Chen. Cobalah untuk tidak menyinggung dan menjaga perdamaian jika memungkinkan. Comments for Chapter 2029. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2030. Bab 2030. Lidah perak The Vermilion Bird. Setelah mengenal Jiang Chen selama bertahun-tahun, Vermilion Bird telah memahami manusia. Dia tahu dia sangat ingin merekrut kura-kura hitam. Ini akan menjadi tugas yang sulit, tetapi burung itu harus mencoba. Jiang Chen telah melukiskan gambaran tentang apa yang bisa dilakukan oleh 4 binatang suci dalam konser, yang burung itu sangat ingin membuahkan hasil juga. Jika memungkinkan, ia ingin mencapai sesuatu yang hebat. Tidak ada yang lebih besar dari memanipulasi hukum surgawi dan menyempurnakan 5 elemen untuk menciptakan bidang surgawi. Jika mereka berhasil, mereka akan menjadi penguasa pesawat surga. Bahkan jika Jiang Chen adalah kaisar surgawi, mereka berempat akan menjadi pengikut kaisar yang paling kuat. Prospek itu 100 kali lebih baik daripada mengembara di dunia seperti yang akan mereka lakukan. Tidak peduli betapa menariknya benua Divine Abyss, itu bukan tandingan pesawat surgawi. Bolehkah aku bicara, sesama penganut Taoisme? Mencoba Vermilion Bird. Siapa kamu banyak? Apa yang dilakukan 4 binatang suci dengan manusia? Ini adalah aib bagi garis keturunanmu. Petik 2. Kura-kura hitam adalah pemarah yang jelas. Itu tidak menutup-nutupi kata-katanya dan tidak meninju, bahkan ketika dihadapkan dengan binatang suci yang sama kuatnya. Burung Vermilion terlalu cerdik untuk diprovokasi. Itu tersenyum acuh tak acuh. Garis keturunan dari 4 binatang suci itu lebih unggul, tetapi tidak begitu superior sehingga kita tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Berdasarkan pada warisan saya, bahkan binatang suci terkadang melayani dan mengikuti tuan manusia. Hanya di pesawat yang diperintah oleh makhluk roh, keempat binatang suci dianggap sebagai pemimpin tertinggi yang tegas. Ini adalah dunia yang dipimpin oleh penguasa manusia. Apakah kita harus menjauh dari itu? Petik 2. Kamu tentu punya banyak alasan untuk kejatuhan sukarela dari rahmat, kura-kura hitam membalas dengan mengejek. Itu tidak ingin membuang-buang waktu untuk berdebat. Mengapa kamu harus berpikir dalam kemutlakan? Burung itu menjawab sambil tersenyum. Apa yang bisa kamu lakukan di lautan tandus di rumah ini bahkan dengan kekuatan besar dan banyak teknik? Anda mengubur kepala Anda di pasir dan mencoba meyakinkan diri sendiri sebaliknya. Sejujurnya, Anda hanya bermain mati. Petik 2. Kura-kura terbang marah. Beraninya kau mengatakan itu. Burung itu mengangkat bahu. Mengapa kamu tidak mengunjungi daerah ramai di Myriad Abyss jika itu tidak terjadi? Tapi tidak, kamu takut. Takut pada pembudidaya manusia. Petik 2. Kura-kura itu sangat marah dan malu, seperti rahasia terburuknya telah terungkap. Itu masih lebih baik daripada menjadi budak manusia. Saya menjalani kehidupan yang baik sendiri. Kamu membuat lelucon dari dirimu sendiri dan garis keturunanmu. Petik 2. Burung Vermilion tetap tersenyum, tidak terganggu. Kamu mungkin bisa mengatakan itu jika aku adalah satu-satunya yang mengambil keputusan,
tetapi naga sejati dan harimau putih astral mengikuti tuan mudaku juga. Bisakah Anda dengan jujur mengatakan bahwa kita semua tidak memiliki pandangan jauh ke depan? Kura-kura hitam yang menganggap diri mereka terlalu baik untuk dunia nyata. Anda telah terputus dari kenyataan setelah bersembunyi di sini dengan sedikit interaksi dengan dunia luar. Petik 2. Tentu saja, kura-kura hitam tidak akan mengakuinya. Itu mengejek. Selama aku bebas dan bahagia, apa hubungannya dunia luar denganku? Sejak zaman kuno, ada pembudidaya manusia yang masuk tanpa izin ke wilayah saya. Semua manusia bodoh itu mengira punggung saya sebagai pulau dan menjadi makanan saya. Petik 2. Itu menyeringai. Kamu tidak melihat bagaimana mereka bereaksi sebelum mereka mati. Kamu tidak akan merasakan kasih sayang pada manusia kalau begitu. Petik 2. Karena Jiang Chen mengerti bahasa binatang purba, jelas baginya bahwa kura-kura itu adalah orang yang sinis, terutama ketika berbicara tentang kemanusiaan. Jangan tersinggung, sesama penganut Taoisme, tetapi kamu cukup naif untuk makhluk yang memiliki lebih dari 200.000 tahun pengalaman. Harapan hidup yang panjang adalah kekuatan ras Black Tortoise. Umur Anda 200.000 tahun sama dengan beberapa ribu tahun manusia. Tetap saja, kau sama bodohnya dengan anak kecil. Petik 2. Tes. Apakah kamu dengan jujur mengatakan padaku untuk berperilaku di wilayahku? Bentak kura-kura hitam, menjelaskan bahwa tidak akan ragu untuk menyerang jika diprovokasi lebih lanjut. Ada domba hitam di antara setiap ras. Anda hanya melihat apel buruk dan lemah di antara manusia, bukan pahlawan dari jenisnya. Aku benar memanggilmu bodoh. Petik 2. Burung itu mengejek. Marah, kura-kura hitam memelototi burung itu dengan mata pembunuh. Burung itu tidak terintimidasi. Sambil tersenyum, ia bertanya, jika Anda menganggap begitu sedikit pembudidaya manusia, mengapa memberi mereka tempat tidur yang begitu luas? Apa yang Anda sebut kebebasan tidak lain adalah pengecut di mataku. Anda menipu diri sendiri dan membuang hidup Anda. Petik 2. Burung itu tidak ada kata-kata. Setiap bagian dari tanggulnya sangat dalam. Omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang memberi Anda hak untuk menghakimi saya? Kura-kura hitam sekali lagi dikonsumsi oleh prasangka-prasangka tersebut. Matanya menyala dengan nafsu perang merah. Baik, jika kamu tidak ingin aku menunjukkan kesalahanmu, aku akan berhenti. Hanya memalukan bagi binatang suci untuk bersembunyi di antah berantah dan menyia-nyiakan potensi Anda. Ini tidak akan membantu ketika musuh luar menyerang dunia kita. Mereka akan menyeretmu keluar dari laut dan menjadikanmu budak mereka. Hari itu akan tiba segera. Petik 2. Luar musuh. Kura-kura hitam berhenti. Pembangkangan di matanya agak berkurang. Maksudmu setan? Setan hanyalah salah satu keprihatinan kami. Koordinat pesawat telah diekspos. Ini hanya masalah waktu sebelum balapan off-world menyerang. Garis keturunan suci kita akan menjadikan kita target utama mereka. Dengan garis keturunan Black Tortoise Anda, sesama Daois, Anda pasti akan menjadi milik mereka yang paling membanggakan setelah Anda diperbudak. Petik 2. Itu menghantam kura-kura dengan keras. Matanya melebar ketika menatap burung itu, mencoba memastikan apakah burung itu mengatakan yang sebenarnya. Burung itu mungkin sedikit hiperbolik, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. The Black Tortoise spat. Jika suatu hari aku menjadi budak mereka, apakah kamu pikir kamu akan terhindar dari nasib yang sama? Kita mungkin tidak, tapi setidaknya kita akan berjuang untuk diri kita sendiri dan dunia. Kami tidak akan bersembunyi di laut seperti yang telah Anda lakukan, terlalu terintimidasi untuk berinteraksi dengan orang-orang. Dalam hal tidak menghormati garis keturunan kami tidak cocok untuk Anda. Petik 2. Kura-kura itu sinis, bukan tidak tahu malu. Itu membuka mulutnya untuk mempertahankan diri, tetapi tidak bisa menemukan kata-kata. Rekan seiman, pemuda ini menyelamatkan hidup saya. Saya bergabung dengannya untuk membayar hutang, dan saya percaya padanya. Bersama dengan rekan naga sejati dan harimau putih saya, kita semua percaya kepadanya dan akan pergi melalui surga dan neraka bersamanya. Petik 2. Comments for chapter 2030. Sekian dulu info hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan hidupin tombol loncengnya, like dan subscribe. Terima kasih. See you next time dan bye-bye.